Kita memulai pengajian kitab tauhid namanya Kayu Baik. Ini semboyan orang Banjar bahagia lah. Itu sama istilah bahasa orang fikih. Untung bersama, rugi bersama. Berat sama ya apa dengan sama itu istilah bahasa lah. Begitulah ketentuan Tuhan sebagai orang yang bertauhid kepada semua yang diciptakannya. Halaman nomor 1 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa arsadana ilal irfani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asbabil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il qadri wal jah. Hadhihi risalatun min ilmi kalam wa tasawuf ila darajat wal maqam wa li husnil khatimah. Kita artikan mukadimah ini. Segala puji bagi Allah. Pujinya ada 4. Menurut ilmu tauhid, pertama puji hadis bagi hadis, saling hormat menghormati, saling puji memuji, karena dari tabiat manusia dari beragama amun dicela sangitnya atau dihinakan sangit, maka untuk mencapai kesuksesan dipuji aja. Nang diuntung bisa menolak. Tapi kita jangan dini orang bersyukur supaya apa? Cuma semangat untuk memohon Tuhan timbul pada diri kita. Secara kita orang yang bertauhid jangan sangit. Sangit itu kalau kesengajaan kalau melihat berarti tabiat dari Fir'aun. Fir'aun itu sangit. Sisanya diajaknya pencaranya Fir'aun. Kita ini orang yang beriman untuk Tuhan lagi. Orang bicara kita itu ujian dalam kita. Karena ujar tuh dan Nabi kita idza ahabballahu abdan fitalah. Apabila Tuhan ingin mencoba hambanya, ingin mengangkat derajat hambanya, dicoba diuji itu hamba. Tapi kada hawa, sudah lulus ujian, tinggal nyamannya aja lah. Nah ini pengalaman perjalanan aku nih sampai udah 75 tahun ke dalam. Pahit manis sudah kurasakan, alhamdulillah ketuha garing-garing. Alhamdulillah. Jadi puji ada 4 biji hadis baik tadi. Puji hamba terhadap hamba. Lawan menurut hadis Nabi tidak halus surur ala qalbin khairun ibadat sitinya sana, menggembirakan saudaranya dari apa yang didengar oleh saudaranya lebih baik dari beribadah 60 tahun. Ada kaum di sebarang enggak? Jadi kaum jadi 80 di 1.000 sebulan kada cukup olahnya. Dia bacaan persaingan kan, persaingan kayak Paulus aja kan undang ibu-ibu kan, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu di Ambon gitu aja. Jangan sakiti ibu ini senang di harus soalnya tiap hari undang orang berapa diberi orang itu amplop sekali 100%. Anu hari berapa? 600 kali sebulan berapa dapat? Senang gitu. Dan ibadah jangan ikan kesah, nggak pakai kisah habisnya kadang lagi lawan itu yang dikatakan adil siasa.
Agama itu siasat. Yang kayak apa? Agama tetap jalan di segala penjuru. Ini kau laksanakan dengan cara karangan aku gampang lah. Ini yang dikatakan adinus. Ya, seagama itu banyak. Coba angkat yang lain-lain supaya ilmu agama ini hidup di permukaan bumi. Karena mereka mengajari ayatul Islam bil ilmi. Islam itu hidup dengan ilmu. Kemarin Profesor Dr. Safa Amar Fadil kan ini pertemuan secara pribadi nih antara dua tokoh Pangkar lawan tokoh Turki. Aku kata ini kan hal-hal kayak itu tuh. Beliau beramal aku. Hayatul ilmi hayatul ilmi bil ilmi hayatul Islam bil ilmi. Udah terima. Dapat aku ya mandat dijajah ilmiah amlawan wasmina. Aku yang dapat makanya jangan dapat. Kenapa? Nah, itulah yang dikatakan hidup Islam dengan ilmu. Hidup Islam dengan ilmu, kata beliau, hidup Islam dengan ilmu apa? Ilmu agama. Ini ilmu duduk untuk juga pahala kan. Kada ilmu sia-sia hidup sampai kita meninggal. Itu dikatakan al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ada ilmu yang berani aja pahala. Nah, kada berlafaz itu ada. Di antaranya ilmu tauhid termasuk di sini. Jadi puji kedua, puji hadis bagi qadim. Yang pertama tadi ngarnya puji hadis bagi hadis. Arti puji hadis bagi hadis nambah haru kita, memuji sesama kita nambah haru ya sesama kita nih. Apalagi langkuitan kan dilarang wala taqul lahumma ubil wala tanharhumma wa qul lahumma Allah karim. Carilah kata-kata atau ucapan yang didengar oleh kedua orang tua kita, perkataan yang sejuk didengar. Jadi pahala biar ada dibagi duit. Apalagi ulang didiknya tambah alhamdulillah. Berdoa sini mudah-mudahan sukses ya Allah, sehat. Itu kelebihan sedekah. Jadi biar Nabi kita as-sadaqah itu tutupi ghadabarak. Sedekah itu menutupi kemurkaan Tuhan. Asal Tuhan hendak sangit itu ada jadi itu berkat sedekah. Jadi lakukan ada doa. Ucapkanlah perkataan yang didengar menyejukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, beri doa bantuan. Di sini kita harapkan doa beliau lah. Maka doa kedua orang Tuhan ini lambat laun dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaranya puji hadis bagi hadis. Yang kedua, puji hadis bagi qadim. Puji kita lawan Tuhan. Dengan mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ucap almarhum Rajana, jangan tak tinggal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini ngarinya sarumpun. Kalau sarumpun yang tempat di Jakarta kayak subhanallah, ini satu riwayat saja. Ambil dua riwayat kita gabung supaya melepaskan dari keraguan-keraguan. Sampai akhirnya aku baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Karena kalimat la haula wala ini menunjukkan bahwa kita ada punya daya dan upaya berarti kekuatan ada pada kita itu dari kodrat Tuhan yang sebenarnya. Ini artinya puji hadis bagi qadim. Atau panjang benar dulu aja. Akhirnya pendek subhanallah, subhanallah jadi aja. Cuma ini kada bakal beli surga. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim setelah Nabi turun dari Sidratil Muntaha.
pertemuannya di langit ke-7. Pesan Nabi Ibrahim, ya Muhammad mur ummataka bigirasil jannah. Hai Muhammad, anjurkan kepada umatmu berkebun di surga, perbanyak berkebun di surga. Nabi bertanya, bagaimana berkebun di surga kalau mereka masih hidup di dunia? Mereka bisa masuk ke surga tanpa kematian. Itu contoh Nabi Idris. Nabi Idris ibadahnya luar biasa sampai masa itu yang terbanyak kebaikan diterima oleh Allah adalah kebaikan Nabi Idris. Malakan tidak berkunjung Nabi Idris ya. Kayak orang kebaikannya nih lebih dari kebaikan para nabi-nabi terdahulu di zaman Nabi Idris ke atas. Kalau sampai jam sekarang paling terbaik kebaikannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Idris ini hari-hari berpuasa aja sampai berbuka, diajak oleh Nabi Idris si malakal mautnya. Ada mau makan, memangnya malaikat itu kan makan kayak gitu apa? Minum kerja malaikat berbunyi nggak ada. Malaikat lah. Malaikat ini layak sunallah ma'amarum ma'amayaman. Apa yang diperintah itu nih kerjakannya. Jadi mereka itu para malaikat ada yang kerja, ada yang sujud kerja. Aneh adalah apa ya aneh juga. Itulah sebenarnya mentakdir Tuhan diri mereka. Alhamdulillah kayak kita ini kan rukuk satu mata, ya sujud satu mata. Ya kayak apa kena kau jam terakhir. Sudah pada berdua aku ya. Bila gaji tahan dulu. Bilanya tengah, jadi malah aja. Aku kan terakhir ini jadi jam malam, jam kayak ini kan pengenetik orang. Malah ya. Jadi bagi hadis bagi qadim ngarannya. Yang ketiga uji qadim bagi hadis. Tuhan memuji hambanya, hamba yang mana dipuji oleh Tuhan. Hamba yang maasi, hamba yang taat, interaksi dari Tuhan. Ketika orang sembahyang puasanya termasuk dipuji oleh Tuhan. Itu namanya puji qadim bagi hadis. Tuhan memuji hambanya. Contohnya kalau di dalam Al-Quran Tuhan memuji junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad ya Tuhan mempunyai pribadi yang luar biasa. Ini adanya puji qadim bagi hadis. Tuhan memuji hambanya lah, atau nambah harus yaitu Nabi kita secara khusus dalam Al-Quran. Di lain ayat lain banyak dua lah. Kemudian yang terakhir puji qadim tadi Tuhan memuji dirinya sendiri. Itu namanya puji qadim bagi qadim. Kesimpulannya memasuk di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita membaca Fatihah, itu ada kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah menyumpul dari segala puji-pujian. Alladzi hadana al-imanul Islam. Allah lah yang memberikan hidayah kepada Islam. Islam ini merupakan hidayah lah kepada iman loh. Allah memberikan hidayah keimanan dalam kita, atau keimanan kepercayaan. Ini anugerah yang luar biasa. Mati dalam iman aja bakalan masuk surga. Walaupun dosa kita penuh bangit dan paling disiksa dulu kan, tapi akhirnya dimasukkan juga ke surga kalau ada iman. Jadi iman ini anugerah dari Tuhan. Kalau menurut Imam Ghazali anugerah yang luar biasa lah. Karena satu saat masuk surga. Kemudian Allah berikan juga anugerah Islam. Kalau Islam di samping beriman dan Allah dan Rasul, orang ini melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban sembahyang. Karena dia adalah
Islam ini ada 5 huruf, alif, sin, apa tadi? Lam, jelas. Istilahnya asar, johor, maghrib, isya lawan. Nah, jadi orang Islam ini orang yang melaksanakan kewajiban 5 waktu. Islam ini juga pun hidayah Tuhan, dia bagian yang mengerjakannya. Bila ada hidayah, ada harapnya akan mengerjakan. Ini orang yang bertauhid. Makanya di saat kita sembahyang, panjanglah. Ini merupakan kudrat Tuhan, iradat Tuhan terhadap diri kita. Jadi terlepas kita dari pengakuan diri nyarinya. Ini orang bertauhid nyarinya. Jadi bisa menguntal, melepaskan. Kita sandarkan ke semuanya lawan Tuhan. Wa arsadana ila irfan, Tuhan pulang memberi petunjuk kepada pengenalan. Jadi irfan lainnya pengembar kehafilan irfan itu lainnya. Kemarin ada guru irfan dari sini dari Menkumbu jemaah kemarin lah guru irfan juga mata Quran itu ada al irfan, ini al irfan. Ini arti pada pengenalan. Pengenalan terbagi kepada 2. Yang pertama benar, ini kalau menurut sosok marketing, kalau menurut orang mantap dari gila. Karena aku dididik ke arah marketing, Jadi kalau pertama memakai batu. Ma'rifatul hakikatin nafsi ini yang pertama. Artinya mengenal sebenar-benar diri. Jadi ma'rifat yang pertama, ma'rifat mengenal hakikatul nafsi benar-benar diri. Jadi kan ada 2, jasmani lawan sebenar-benar diri, apakah jasmani atau rohani. Menurut Nabi, jangan sampai menurut pendapat, adalah daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenar-benar diri kita adalah daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan bahwa diri adalah nur Muhammad. Jadi jar almarhum Guru Ajana Rahimati hak kita harus mempercayainya. Tidak ada masalah lagi. Menyama secara pribadi pada wajib. Jadi perhatian ada supaya apa? Supaya diri dekat, supaya diri ada hubungan. Intinya kayak gitu. Supaya ujung-ujungnya nyawa mendapat makam. Makam kedudukan. Amalnya kalau lagi insya Allah kita mendapat wilayah. Wilayah. Ini jadi bekerjanya. Coba sekarang pun tokoh-tokoh tempat sudah itu melakukan wali ini orang itu melakukan wali. Tetap aku menolak. Aku hendak menjadi orang biasa ya. Karena ada sanggup jadi wali. Cobaannya yang biasa itu lihat bersumpah. Aku pernah dengar dalam hal bersumpah sampai tertangis aku. 3 hari 3 malam kan kami kayak sakit. Kan kayak itu ya Allah. Ini sama aja kan tidak jadi wali, asal jadi mursyid aja. Aja maling suka aja di masjid. Kita orang menyampaikan tujuan mereka supaya salah. Kalau dia aku dikumpulkan kan lebih ratusan ribu, timbang harus kumpul kaplos. Itu ini sudah makan mah. Kayak apa boleh sedih melawan Guru Muhammad ini dari pojok sampai ke kotak kita takut dibicarakan orang. Karena aku milik ilmu daripada amal. Yarfa'illahul ladzina minkum wal ladzina utul ilma. Nah, jadi yang pertama ma'rifatu hakikat nafsi, mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri menurut Nabi adalah daripada nur
Muhammad SAW. Jadi jangan percaya. Ada orang mengatakan bahwa diri selain daripada Muhammad Guru Janang. Ingatakan pesan aku. Pesan Guru Janang ya. Itu yang pertama. Karena tujuannya terus terang untuk mendapatkan derajat pangkat. Kalau cangkal kawan rajin malam sambil baca salawat, insya Allah kita mendapat makom. Makom itu kedudukan. Waktu itu aja. Itu urusan bagian alus nih, sabar. Sabar banget alus. Digalinya kan. Asal ngajak kepada baik ya pasti alus salahnya kalau mau juga. Nah ini yang dimaksud tujuan jalan hakikat. Ikan percaya kalau ada. Aku sudah mencoba. Habis sudahlah. Dan ini yang paling terpenting. Coba lihat. Wa'lam. Wa'lam. Ketahuilah. Anna makrifatan nafsi sesungguhnya mengenal diri amrun muhimun, perkara yang penting. Supaya apa? Supaya diri sempurna. Ini tujuan pertama, supaya diri sempurna. Supaya diri selalu zikir lawan. Supaya diri baik lawan. Itu tujuan mengenal diri. Jadi yang pertama mengenal sebenar-benar diri. Kalau diri kan barang tentu dari bulu, kulit, daging itu diri sebenar-benar diri. Muhammad kayak itu pengertiannya. Salah bahasa. Nah, yang kedua nah. Hanya ma'rifatullah. Nah. Ya, ma'rifatullah mengenal Allah. Mengenal Allah ini sudah muncul kita di dunia. Hanya ada tentang mengenal Allah. Kalau sebelum muncul di dunia kita ini juga sudah ada. Ngaranya Nur Muhammad. Oleh karena itu disebut sebenarnya diri Muhammad. Ingatan diri kita sebenarnya juga Nur. Itu pas bahasa itu untuk bahasa hikmah bagi yang memahaminya. Ini yang kedua, ma'rifatullah mengenal Allah. Kembali ke sini tadi lah. Allah memberikan pengenalan. Jadi kalau kita turun di majlis mengenal, apakah mengenal sebenarnya diri atau mengenal Allah, ini merupakan hidayah dari Tuhan. Wal ihsan, sehingga kita mendapat kebaikan dari segala kebaikan ihsannya. Pernah datang seseorang pemuda kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bertanya, mal ihsan. Apa itu ihsan? Itu artinya sebaik dari segala non baik. Kalau hasan baik caranya. Kalau ihsan sebaik dari segala non baik. Apa kata Nabi? Al ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Ihsannya lah bahwa engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Kau lah Tuhan lihat. Kan Mekah Madinah kada dia melihat Tuhannya. Aku bertakon orang-orang lawas di Mekah Madinah. Pada ini ternyata dia belajar tasawuf kenapa di Mekah. Hanya merasa Allah Tuhan. Hanya merasa melihat Tuhan melalui diri Nabi kita. Yang benarnya saya dapat di Mekah ikan. Bagi nanti jani warungan wah berbagi orang ria kan raka warungan jadi anak asal ini paling tua kemarin meminta aku baca takin anak non tua karena waris ulu aneh guru yang lampiannya karena orang datang ke kami belajar pian datang mengajar bukan aku datang anak mengajar orang minta belajar aneh orang datang belajar
hak aku memberikan pelajaran, kewajiban aja. Datang ke Mekah sebenarnya nak melaksanakan haji itu aja, ada yang lain. Kalau mau belajar diambil orang, sampai apa nak diambil orang laki di sana kan. Kok ada orang caranya orang lain bisa tempat barangnya. Tahu alus. Kadang jurun saya. Ada aku pada kayak gitu ya ada. Jangan alih aku. Aku berpikir kan ini angin bini dua kan bisa mengarang. Ada mendengar, halus mendengar, bisa mengarang perjuangan. Apa yang aku sampaikan pasti orang bingung. Ya kan, bentar dua percaya lah nggak ada banyak. Ya, itu intinya. Tahan mental apa nih? Pasti sudah. Ada di sini, RT di sini. Ditata. Nah, ini dua. Abut bini tuh di sini. Datang wadah padak, belajar amalan bini dua ada air. Apa banyak mengamput. Semuanya darinya. Memang anak di sini kan itu amalan orang bini dua itu kesembunyian tak. Itu kan masuk akal kan? Itu kan masuk akal kan diketawakan orang dua. Jadi ihsan seakan-akan kau ibadah melihat Tuhan, melihat kenyataan adanya Tuhan melalui diri Nabi kita Muhammad SAW dengan mengenal sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri pada hakikat ada hubungan kita dengan diri Nabi. Bahasa Nabi supaya kita dapat meyakini yang Muhammad. Jadi Muhammad ini sama kita melihat diri Tuhan melalui wasilah Muhammad, melihat diri Nabi melalui wasilah Nur. Nah, ini yang dikatakan ihsan sebaik dari segala nama baik. Nah ini nanti timbangan besarnya seperti langit nih. Kada kalau menimbang dari kebaikannya. Habis wassalatu wassalamu ala asrafil makhlukat, selawat dan salam kepada semulia makhluk yaitu Nabi kita wa ala alihi wa ashabi jawil qadri wajah, dan kepada semua keluarganya dan sahabatnya yang mempunyai kedudukan dan pangkat di sisi Allah. Hadhi risalatun min ilmi kalam, ini risalah dengarnya kitab nih tentang ilmu kalam, ilmu tauhid wa tasawuf dan tasawuf. Jadi ilmu tauhid ini hubungannya ilmu tasawuf lah. Binail darajat, untuk mendapatkan derajat, wal maqamat, dan untuk mendapatkan maqam-maqam, wal husnul khatimah, dan untuk supaya kita mendapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini arti mukadimah daripada kitab Sahih Alhamdulillah. Hanya artinya alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah atas anugerah dan nikmat yang diberikan, nikmat sehat dan lapar, nikmat iman dan Islam. Dengan inayah Allah juga al-fakir al-fakir menulis dasar ini semoga bermanfaat bagi al-fakir dan berguna bagi yang membaca dan yang memahaminya. Semoga kita dalam taufik dan hidayah daripadanya. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Mukadimah. Ini kitab kami beri nama Kayu Mbak Imbai. Jadi orang bingung kenapa? Bingung orang tahu lah ya kok. Aku ini bila berpanjang, Mbah yakin aku merasakan benar-benar di Muhammad. Anda menghari nama bila timbul di batin tulis. Jarak khusus jangan repot-repot, jangan buang-buang, ribut sekali mentanan biar aja. Karena kita parah tapi tenar ya lah. Ini sudah 2500 saya kesana nih berapa tahun. Nah, insya Allah dibicarakan di salah ini tentang ilmu tauhid dan tasawuf dan cara mengamalkan. Jadi aku belum mengarang cara amalnya, ada kitab lain sudah ada. Kenapa? Orang sering bertanya mengapa dibaca pohon apa kan? Kawannya mengarang sampai 2000 halaman.
dalam jangka singkat. Kalau padahal itu ini kan orang bisa ada mereka otak pun Nur Muhammad itu sebenarnya ini mau otak banget aku itu kadang-kadang timbul seorang itu kan betul. Jadi kan apa orang dijual payu bukan dijual aja diajarkan guru-guru. Jadi aku ini mengarang untuk kehidupan majlis-majlis yang ada di Kalimantan. Profesor. Bukan sini, ini Kalimantan Tengah ya dulu. Sampai ke Burau, Samarinda dulu. Ini sampai ke Jakarta menusuk ke daerah biar aja Jogja. Sudah. Harapan dari kami agar berkah dalam kehidupan dunia akhirat. Firman Allah wabtagi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya berusahalah dengan janji Allah tentang negeri akhirat. Kita berusaha juga untuk akhirat, untuk mendapatkan surga di akhirat, dan jangan lupa tentang kehidupan dunia. Jangan lupa. Makanya bila orang bertakwan amalan laku, ketakuannya amal nikem apa asalnya. Nang kebanyakan mengeluh selesai amalannya untuk akhirat aja selesai. Jadi cocok aja dunia lepas terus pasti kuberi amalan yang ada kaitan atau hubungan lawan dunia karena kita hidup di dunia. Di antara lain Allah guru ajaran baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Sekali membacakan satu kebun di surga nih. Sambil minta buahnya yang di surga nih. Turun ke dunia. Nah, jangan jalan berusaha ikhtiar insya Allah lancar. Kayak itu ceritanya. Minta buahnya di sana nah. Tapi jangan nanya seminggu baca subhanallah alhamdulillah minta buah di sana jangan 100 hari itu kan membaca subhanallah alhamdulillah 100 kali cari salaman bisa 100 hari hanya minta Tuhan itu. Wakana insan ajulani tabiat manusia indah hendak lekas minta kabul jangan baca berjuang doa merah pahit rasanya empedu lagu amat manis rasanya gula ini haruslah nah habis sudah dunia itu penting dunia berduit kan nyaman maka ada duit kemana kita nak berjalan-jalan Tuhan maha kaya Tuhan yang mengajarkan hambanya yang berilmu dan yang taat kepada intinya itu. Tuhan yang mengajarkan hamba yang berilmu. Ilmunya kan ilmu dunia ada man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Menurut Nabi kalau hendak bahagia hidup dunia dengan ilmu dunia. Kalau ingin bahagia hidup di akhirat dengan ilmu akhirat. Barang siapa ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu pada alam di dunia dan alam akhirat. Bagi kami tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari Allah. Ini prinsip bagi kami tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari semuanya datang dari Tuhan. Tidak ada kebahagiaan terkecuali dibahagiakan Allah. Maka kita berusaha ikhtiar untuk mencapainya. Jadi pada keyakinan semuanya datang dari Tuhan. Tidak ada kebaikan terkecuali dengan kebaikan yang datang dari Allah. Hanya ilmu dan amal sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Kami berharap jika ada kesalahan dan kekhilafan maka itu dari kami. Kami mohon ampun dan maaf dan kami mohon perbaikan. Seandainya ada kebaikan itu adalah dari hidayah dan taufik dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mutahid. Sedikit lagi lah. Berapa jam lagi jam 7.
Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ilmu tentang mengesahkan Allah. Arti mengesahkan gawian yang ada di dunia, gawian Tuhan, jar berhajana kayak itu aja. Perbuatan di dunia, perbuatan Tuhan. Kita dah ini hak Ta'ala, jangan kembali itu hak Ta'ala, hak Tuhan yang maha tinggi memperlakukanlah. Ini pandangan orang tauhid. Firman Allah, qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah, hai Muhammad, dia Allah, dia Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyamainya. Ini kalau punya nih, garingan benar sudah. Baca aja kalau Allah 100 kali, biar arwah malam. Beliau umur 90 tahun, kada terdengar garing. Baca kalau Allah 100 kali. Ada akhir dari surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu. Itu artinya tidak ada bagi Tuhan yang menyamainya seseorang. Apa namanya? Ada namanya seseorang kekuasaan Tuhan menghendaki. Di akhir membaca qul Allah itu jangan malas berdoa, karena kan dia menyamai dengan kehendak dan kudratnya seseorang siapapun orang ini. Nah, minta itu terima penyakit, jangan sampai penyakit ini memudaratkan lawan keluarga, lawan kehidupan. Itu jangan malim syukur. Malim syukur itu alim ketimbang harus mempolikan. Ini kuat juga otaknya kok. Diserahkan mandatnya lalu sedihlah aku ya kalau aku terima ya nang jadi kayak ini. Kita ini orang yang beriman, kita ini orang bertuhan. Ini waktu kalau malibanan baca kalau anak baca tiap hari kalau Allah tanya aja ke mama kan bagang ini. Kalau ingatkan si mama tasir keingatan alhamdulillah. Tapi pang 100 kali, tapi kada salah juga ngarang Al-Quran. Ini Nabi nih di hadapan sahabat. Sahabatku dan Nabi, barang siapa yang pertama menghatamkan Al-Quran ini malam, aku beri hadiah dan Nabi kita. Itu kalau sahabat mendengar hadiah mendati dari Nabi. Cuma kadang didin lagi nih, ambil Quran baca. Berarti itu anak pun dapat hadiah dari Nabi. Karena menurut riwayat bila pakaian yang dipakai Nabi lah sahabatnya memakai lain juga kan biar buruk ini pakaiannya nih. Jadi padanya lagi baca Quran, maka hari mencalonkan dasar baca surat kabar. Ini pernah nih kami bulik dari rumah guru ajaran kami bati-bati. Di situ pada waktu itu kan tokoh-tokoh dari Banjar lah disinggahkan di rumah Haji siapakah bos ayam makanan di situ dulu. Jadi masing-masing pendapat nih antar guru-guru yang dibicarakan dua tokoh aja, guru Haji Anang lawan guru Ijai. Guru Ijai aja dulu. Lebihannya menurut guru Sulaiman Kurdi, beliau 20 tahun di Mekah. Misi pengajian bisa bilang tadi membaca Minhajul Abidin. Ujar beliau dasar alim Gus Kumpul. Mencoba nih Guru Sulaiman Kurdi nih hadir di Majelis Gus Kumpul waktu itu membaca Ihya Ulumuddin. Membaca Ihya itu Gus Kumpul kayak baca Yasin. Bener banget. Ihya Ulumuddin itu muskil bahasanya kalau muskil nanti. Kalau ada anu tuh hanya ada setiap turun kayak baca Yasin. Ini orang alim ngernya orang bahasa. Kayak baca Yasin. Itu cuma ada kita baca kitab dulu berpikir loh kayak ini bacanya jadi apa kan. Nah ini menurut Dewan memang ada kelebihan kedua ujar beliau. Nah jadi menurut pendapat lain memang ini kisah Guru Hajana almarhum Guru Hajana Amis. Istimewanya kadang di akal kita nih ada hebatnya guru-guru bahaya. Nah kadang daya dalam pemikiran kita
itu ada di orang dunianya. Jadi orang ini kebanyakannya di dalam tanah fisika. Dan aku merasa timbulan kalau ngarang kita tanpa biji ya lah. Jadi orang tahu kayak waktu petakun orang bermojok di jalan untuk mendapatkan dunia, you know. Tuhan dan Nabi Tuhan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi. Ibas kan kita jadi dunia itu aja intinya. Ini para kuda hanya 2 lembar ya. Arab pulang karena bisa 2 tahun ini selesai masalah. Insya Allah untung aja karena jadi habis itulah. Jadi baca Quran. Jadi Sayyidina Ali itu aneh, guring aja sih. Sebelum subuh bangun Nabi kita siapa yang pertama mengatakan Al-Quran? Ulun Nabi Gener ulun ya. Biasanya ulun Nabi Gener. Oh, kenapa ini? Aku guring-guring. Apakah kau ada beriman dengan apa yang dikatakan Nabi? Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin kamana qara'a Quran. Allah, barang siapa membaca Quran 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran 30. Pada ketika itu mendapat hadiah Sayyidina Ali. Imannya aja nih, kepercayaannya. Jadi nang sahabat-sahabat lain tuh mendengar itu hadis sudah lawas, cuma ada percaya, ada percayanya Ali kan. Makanya bila berdagang tanaman kepercayaan, bilanya beda kadon, tapi naman batang, jangan jujur kita harus bangkrut dan kita percayaan. Nah itu. Ini contoh orang kita beratam. Bila dengar hadis Nabi gawi, karena manfaatnya pasti kena ada situs ini. Adalah ayat yang menjelaskan ada wama atakumur rasul. Apapun yang didatangkan oleh Rasul, Pak ambil amalkan. Satu saat ada manfaatnya. Cuma cara mengamalkannya karena agama dua jangan macam-macam. Agama 2, yang pertama syariat, yang kedua hakikat. Ini agama. Pertama syariat. Yang kedua hakikat. Kita kadang-kadang terpandang syariatnya aja. Bahwa agama itu 2. Pertama syariat. Silakan baca ayat-ayat. Tapi membacanya begitu-begitu rahmat. Hakikatnya cuma nanti mau jangan ketinggalan di wacana mengarang Muhammad. Udah ini dibati-bati lah. Mulai dahulu ada nasi Ramli pang nambah amazing. Nur Muhammad nambah amazing dia kamu berapa orang sapi datang pada aku. Hitungnya duduk aku. Kalau sebuah mobil beli 5 tambah 3 hitung 1 aja lah. 86 rombongan yang datang kali berapa datang, ada Jepang sekung gue datang, tetap dihitung 1 juga tahu kan. Nah. Jadi hakikat lawan sama ini amalkan sidin kayak Ali Jabir juga, cuma nambah amal Nur Muhammad ini tetap menyala sina. Nur Muhammad menyala terus-terusan tapi mati. Baranga jadi kesabarangan nih. Barangan ini kada sadar mendapatkan cahaya nih. Mati di neon situ nanya hendak mendapat cahaya. Nur Muhammad ini itu kan yang pertama kepada Nabi Adam bercahaya. Terus-terusan jadi iya nah orang datang nasikan banyak ikan itu nah karena rajin bakaran di Muhammad aja kok nah ini karakternya. Jadi kalau orang guru gaya karakter, ada guru kayak apa? Karena gurunya tadi bisa juga. Guru aja nah, gitu. Sunyi tiba-tiba hari hutan, dia diramit lah. Nah ini jalan mencapai kesejahteraan dunia dan dunia. Ya kemudian masalah Muhammad itu ada loh dulu. Sekarang sudah hapus kada lagi. Ketinggalan selangkah kita. Arabnya hendak menjadi raja sorangan di sisi depan. Jadi kalau dibariakan kira-kira ini aja. Akhirnya ini jangan tutup. Jadi kada boleh memikirkan ini. Aku secara pribadi kada perlu jadi raja beratan dengan di akhirat. Ainal muluk
Cari orang biar mana raja-raja yang udah berada di dunia. Megawati kada mangkat tangan. Gus Dur kada mangkat tangannya juga, SBY kada juga, kalau Jokowi itu juga. Nah ada hubungan diri dengan raja ada. Kemari dia Tuhan. Nah aku di mana? Diselamatkan umat. Nah, jadi enak muluk jangan. Katanya kita mengangkat ini. Nah ada hubungan dirinya sekarang lawan raja. Itu kan raja. Lawan raja dan agama yang Muhammad. Itu maksudnya. Nah, habis sudahlah. Nah sampai jam 7 sampai di sini karena kita sambung lagi mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.